Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu belajar datar, yaitu akan membahas tentang arah dan haluan kapal. Definisi tentang arah, yaitu arah utara sejati atau US atau true north adalah arah yang menuju ke kutub utara bumi. Utara sejati yang mengarah atau menuju ke arah kutub utara bumi. Utara magnetik atau UM atau magnetic north, UM arah yang menuju ke kutub utara magnet bumi. Kemudian utara pedoman atau UP, kompas north, arah utara yang ditunjukkan oleh kompas magnet. Jadi kita tahu US, UM, UP. Lalu kita lihat belakangnya SMP. Haluan adalah sudut yang dibentuk antara garis lunas kapal dengan salah satu arah utara. Jadi sudut yang dibentuk antara haluan dengan utara pedoman, haluan pedoman. Sudut yang dibentuk antara haluan dengan utara magnetik adalah utara magnetik. Sudut yang dibentuk antara haluan dengan utara sejati adalah haluan sejati. Haluan sejati atau true course, sudut yang dibentuk antara utara dan arah haluan kapal. Antara utara sejati dan haluan kapal dengan utara sejati. Kemudian utara magnetik atau HM, magnetic course, sudut yang dibentuk antara UM dan garis haluan kapal. Sudut yang dibentuk lunas dengan haluan magnetik disebut dengan utara magnetik disebut haluan magnetik. Haluan pedoman atau HB, kompas course, sudut yang dibentuk antara utara pedoman dan arah garis haluan kapal. Antara UP dan haluan disebut dengan haluan pedoman. Variasi adalah sudut yang dibentuk antara US dan UM. Disebut positif jika UM di sebelah kanan atau timur dari US. Di sebelah kanannya, maka variasinya positif. Sudut yang dibentuk, disebut negatif jika UM di sebelah kiri atau barat dari US. Ya. Jika UM di sebelah kanan atau sebelah timur dari US, maka variasinya positif, dan sebaliknya jika UM di sebelah kiri atau sebelah barat dari UM, maka variasinya negatif. Variasi
Deviasi adalah sudut yang dibentuk antara UM dan UP. Disebut positif jika UM di sebelah kanan atau timur dari UM. Di sebelah kanan UP, di sebelah kanan dari UM, maka disebut ini adalah deviasi positif. Yang disebut negatif jika UP di sebelah kiri atau barat dari UM. Ya, sebelah kiri atau sebelah barat. Kita tahu bahwa atas, utara, bawah, selatan, kiri, barat, kanan, timur. Sembir adalah sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara pedoman. Disebut positif jika UP di sebelah kanan atau timur dari US. Ya, di sebelah kanannya. Atau kata lain bahwa sembir adalah penjumlahan dari variasi tambah deviasi atau sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara pedoman adalah deviasi atau variasi tambah deviasi. Demikian juga disebut negatif jika berada di sebelah kiri atau di sebelah barat dari US. Ya, disebut dengan sembir yang negatif. Ya, setelah saya katakan tadi bahwa sembir adalah penjumlahan dari variasi tambah deviasi. Contoh menghitung sembir, diketahui variasi 5 derajat plus 5 derajat deviasi plus 5 derajat, maka sembir adalah variasi tambah deviasi 5 derajat tambah 5 derajat sama dengan 10 derajat. Jadi letaknya di kanan, ini variasinya 5, deviasinya 5, jadi sembirnya adalah 10 derajat. Atau kalau kita sebut plus, tanda embel-embel di depannya adalah plus. Boleh juga dikasih tambah plus atau tanpa tanda plus, artinya ini plus atau timur. Contoh sembir berikutnya adalah ketahui variasi minus 5, deviasi minus 5. Maka sembir deviasi tambah variasi tambah deviasi minus 5 tambah minus 5 sama dengan minus 10. Jadi ini minus karena di sebelah kirinya, ini sebelah kirinya lagi minus, berarti minus 10 atau 10 derajat barat. Kalau plus timur, kalau minus barat. Contoh sembir lagi, diketahui variasi plus 10 deviasi minus 5. Maka sembir variasi tambah deviasi plus 10 derajat ditambah
minus 5 derajat sama dengan 5 derajat. Ya, pertama bahwa ini adalah variasinya plus 10 sedang deviasinya minus 5, maka sembirnya adalah 5, deviasinya minus 5 karena dari sini ke sini. Sebelah kirinya UP di sebelah kiri UM. Jadi ketemunya sama dengan 10 derajat ditambah minus 5 sama dengan 5 derajat atau 5 derajat timur. Ini gambarnya variasi plus 10, deviasi minus 5. Kemudian sembirnya plus 5. Contoh diketahui sembir. Contoh mencari sembir. Diketahui variasinya minus 10. Contoh. Variasi minus 10, deviasinya plus 5. Deviasinya plus 5. Karena UP di sebelah kanan UM. Ini plus 5, maka sembirnya antara US dan UP adalah minus 5. Jadi maka sembirnya adalah minus 5 derajat atau 5 derajat barat. Sudut yang dibentuk antara garis lunas kapal atau lan yang dikemudikan dengan garis hasil yang dilayari akibat adanya pengaruh angin dan arus dan atau arus disebut dengan rimban. Rimban adalah haluan terhanyut oleh adanya arus angin atau ombak dan gabungan ketiganya, maka akan menyebabkan rimban. Kalau kapal berlayar ini tanpa angin dan arus. Kemudian ada angin dari sebelah utara, kemudian ada arus, maka akan menggeser haluan ke kapal ke arah ke kanan, tidak selurus tadi. Ini tanpa adanya pengaruh angin, arus atau ombak. Yang ini karena ada pengaruh arus, maka dia akan bergeser. Ini yang disebut dengan rimban. Ini sudut rimban. Deviasi dapat dicari dengan 2 cara, yaitu dengan membaring benda darat dan 2 dengan bantuan benda angkasa, serta 3 ini dari hasil membaring bantuan benda darat maupun benda angkasa dapat dibuat daftar deviasi pada setiap haluan kapal. Jadi cara membuatnya ada 2, yaitu dengan membaring benda darat, yang kedua membaring benda angkasa atau benda astronomi, bintang, dan matahari, planet. Rumus umum haluan sejati adalah HP ditambah HS sama dengan haluan pedoman tambah variasi tambah deviasi, atau haluan sejati haluan pedoman ditambah sembir, atau HS sama dengan HM ditambah deviasi. Variasi diperoleh di mawar pedoman di peta. Ada mawar pedoman di peta, kemudian ada daftar variasi. Ya, di mana kita berada, maka variasi dapat dicari di mawar pedoman. Kalau di peta
Out tentu di mawar pedoman. Kalau di peta darat biasanya tercantum di dalam daftar variasi. Kemudian ada peta variasi sama dengan daftar variasi ini dibuat untuk biasanya di daerah untuk peta darat, tapi peta laut bisa menggunakan juga menggunakan peta variasi ini. Jadi setelah seperti saya katakan tadi bahwa di peta laut ada variasi ditulis di mawar pedoman. Contoh mawar pedoman, contohnya ini adalah mawar pedoman yang terletak di peta, biasanya ditulis variasi par mawar pedoman, contohnya tertulis par 4 derajat 15 W, W artinya west, 2009 8 menit timur, atau east timur. Bisa juga ditulis variasi 4 derajat 15 W dalam kurung 2009 decrease about 50 minute annually. Bisa ditulis begini juga, atau dapat juga ditulis variasi 4 derajat 15 menit barat buka kurung 2029,3 menit timur. Bisa ditulis itu, bisa ditulis par 4 derajat 15 menit barat buka kurung 2029,8 menit timur. Artinya bahwa variasi tahun 2009 adalah 4 derajat 15 menit barat dengan berkurang tiap tahun berkurang 8 menit. Jadi kalau kita hitung variasi tahun 2023 adalah caranya berikut. 4 derajat 15 menit barat ditambah tahun 2000, tahun sekarang 2023 dikurang tahun 2029 kali 3 menit timur. Karena ini adalah decrease, berarti berkurang dari barat dikurangi. Sehingga 4 derajat 15 menit barat ditambah 14, ini 14 tahun kali 8 menit timur. Berarti 4 derajat 15 menit barat ditambah 112 menit timur. Ini kalau dibagi 60 maka akan menjadi derajat. Menjadi 4 derajat 15 menit barat dikurangi 1 derajat 52 menit timur sama dengan 2 derajat 23 barat. Untuk perhitungan kita dapat tulis dalam bentuk minus 2 derajat 23. Jadi bisa ditulis 2 derajat 23 barat atau minus 2 derajat 23. Tapi untuk perhitungan kita dapat sederhanakan menjadi 2 derajat saja. Karena 23 menit kurang dari 30 menit berarti dihilangkan. Jika lebih dari 30 menit maka ditambah menjadi 1 derajat. Contoh berikutnya, ini variasi di peta pada mawar pedoman tertulis 4 derajat 15 menit 2009 8B. Atau dapat ditulis juga variasi 4 derajat 15W tahun 2029 increase about 8 minute annually, artinya bahwa variasi tahun 2009 adalah 4 derajat 15 menit barat, atau kalau ditulis di peta Indonesia adalah par
variasi 4 derajat 15 menit barat, buka kurung 2009,8 menit barat. Jadi kalau dihitung ini karena perubahannya adalah 8 menit per tahun, maka dapat dihitung variasi 2023. Caranya 4 derajat 15 menit barat ditambah 2023 dikurang 2029 kali 8 menit barat. Maka 4 derajat 15 menit barat ditambah 14 kali 8 menit barat sama dengan 4 derajat 15 menit barat ditambah 112 dibagi 6 menit. Dibagi 8 menit. Maka hasilnya adalah 4 derajat 15 menit barat ditambah 1 derajat 52 menit barat sama dengan 6 derajat 7 menit barat. Dapat ditulis minus 6 derajat 7 menit dan dapat disederhanakan menjadi minus 8. Yaitu jika lebih dari 30 menit dibulatkan ke atas, jika kurang dari 30 menit maka dihilangkan. Contoh lain pada mawar pedoman tertulis di peta 10 degree 30 minute is 1974 increase about 3 minutes only. Di dalam peta dalam bahasa Indonesia ditulis variasi 10 derajat 30 menit timur, buka kurung 1974,3 menit barat. Artinya variasi tahun 1974 ada 10 menit 30 menit timur atau plus 10 menit 10 derajat 30 menit. Kemudian bertambah 3 menit setiap tahun. Jika ditanya variasi tahun 2000, maka variasi 10 derajat 30 menit timur ditambah tahun 2000 dikurangi 1974 kali 3 menit. Kali 3 menit timur. Jadi 10 derajat 30 menit timur ditambah 26 kali 3. Maka 10 derajat 30 menit timur ditambah 78 menit sama dengan 11 derajat 48 menit timur atau plus 11 derajat 48. Dapat dibulatkan ke atas menjadi plus 12 derajat. Contoh lain, mawar pedoman di peta tertulis variasi 10 degrees 30 minute is 1974 decrease about 3 minutes only. Dalam peta Indonesia ditulis variasi 10 derajat 30 menit timur tahun 1974,3 menit barat. Artinya bahwa variasi tahun 74 ada 10 derajat 30 menit timur berkurang 3 menit setiap tahunnya. Jadi kalau kita cari variasi tahun 2000 maka 10 derajat 30 menit timur ditambah dalam kurung 2000 dikurangi 1974, tahun yang kita cari dikurangi tahun yang kita ketahui kali perubahannya. Maka diperoleh 10 derajat 30 menit timur dikurangi 25 kali 3 menit. Sama dengan 10 derajat 30 menit timur dikurangi 78 sama dengan 9 derajat 12 menit timur atau plus 9 derajat 12 menit. Dapat dibulatkan menjadi plus 9 derajat. Di dalam peta Indonesia tertulis seperti ini.
Seperti ini variasi 2 derajat timur 1975. Perubahan tahunan plus 2 menit. Bisa juga ditulis seperti ini atau ditulis 2 derajat timur buka kurung 1975,2 menit timur. Maka jika ditanya variasi tahun 2000, maka variasi tahun 2000 ditambah perubahannya adalah tahun 2000 dikurangi 78. Perubahan ada berapa tahun kali 2 menit timur. Sama dengan 2 derajat timur ditambahi 25 kali 3. Maka 2 menit timur ditambah 50 menit. Maka sebut 2 menit hasilnya 2 derajat 50 menit timur. Atau plus 2 derajat 50 menit timur dapat dibulatkan menjadi plus 3 derajat. Itu jika lebih besar atau sama dengan 30 menit dibulatkan ke atas menjadi 1 derajat. Dan jika kurang dari 30 menit dihilangkan. Haluan kapal, sekarang kita bahas, atau haluan atau arah yang dituju oleh kapal dalam pelayaran. Ada 2 haluan, yaitu loksodrom dan otodrom. Haluan loksodrom atau ram line, garis lurus atau lingkaran kecil. Garis haluan yang memotong derajah-derajah dan jajar-jajar dengan sudut yang sama besarnya. Belajar menggunakan haluan loksodrom berarti belajar dengan haluan yang tetap. Jadi dari satu titik ke titik lain tetap tidak berubah. Umpama menuju dari Indonesia ke Afrika, itu kalau menggunakan loksodrom garis lurus. Pada peta Mercator, haluan loksodrom digambarkan sebagai garis lurus. Di peta itu garis lurus. Dipergunakan belajar antar pulau atau jarak pendek yang kurang dari 400 mil. Kalau lebih, maka akan digunakan haluan yang satu lagi, yaitu otodrom, lingkaran besar atau great circle. Haluan yang memotong derajat dan jajar dengan sudut yang tidak sama besarnya. Jadi pada setiap jajar atau setiap derajat maka haluannya berbeda. Di gambar peta Mercator, haluannya melengkung. Belajar menggunakan haluan otodrom berarti belajar dengan haluan yang selalu berubah. Biasanya dirubah haluan itu setiap 4 jam sekali, umpama dari Indonesia tadi sampai ke Afrika. Kalau lingkaran besar setiap 4 jam dihitung haluan lagi. Setiap 4 jam dirubah menjadi menggunakan great circle. Kenapa demikian? Pada peta Mercator, haluan otodrom ini digambarkan sebagai garis lengkung. Digunakan untuk belayar yang jarak jauh, yaitu
lebih dari 400 mil. Contoh tadi dari Indonesia sampai Afrika. Untuk lebih jelasnya lihat garis ini. Ini lingkaran besar. Cara lingkaran besar berlayar seperti ini. Kalau lingkaran kecil seperti ini atau garis lurus, memotong derajat dan jajar sama besar, sudutnya sama besar. Sedang great circle, lingkaran besar, memotong derajat pada sudut yang tidak sama, berbeda. Jadi contohnya kalau dihitung menggunakan lingkaran kecil jaraknya 3290 nautical mile. Jika menggunakan great circle jaraknya adalah 3150 nautical mile. Ini kalau digambar dilihat di dalam peta bumi, ini great circle di dalam globe itu terlihat garis lurus, sedang yang lingkaran kecil atau line itu melengkung di dalam peta. Kalau di dalam globe ini terlihat bola bumi lurus, sedang yang lingkaran kecil melengkung, maka jaraknya akan lebih panjang. Demikian pembahasan kali ini, sampai ketemu lagi pada pembahasan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.